Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah sistem terdistribusi dengan tema database tersebar. Kami dari kelompok 2 ada 3 orang. Yang pertama, saya Fajrul Khairati, rekan saya yang kedua Muhammad Habib Yohandri, rekan saya yang ketiga itu Muhammad Rozi Al-Farabi. Baiklah, kami akan coba mempresentasikan singkat tentang database tersebar ini. Untuk artikel pertama itu berjudul Penerapan Sistem Replikasi dan Integrasi Basis Data Terdistribusi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDPT. Kita lihat teknologi dari topik ini. Ini merupakan perancangan sistem yang meliputi sistem pada program studi teknik informatika dan PDPT Universitas Muslim Indonesia, di mana di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu metode perancangan sistem informasi dan basis data menggunakan paradigma perancangan COC atau Convention over Configuration. Sedangkan untuk implementasi sistemnya, untuk penamaan penggunaan tabel data COC dengan penerapan pengelolaan aplikasi DBMS menggunakan ini PostgreSQL dan port TCP/IP sebagai sarana komunikasi data. Dan untuk pengujian sistem yang dilakukan itu dengan metode black box testing. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini berbasis web dan menggunakan teknologi RDBMS serta melibatkan pengguna dan pengelola sistem. Untuk perancangan, ini menggunakan pemodelan UML yang merupakan pemodelan berbasis objek. Untuk orientasi topik, ini penelitian ini berorientasi untuk membangun sistem informasi yang memiliki integritas, konsistensi, dan validitas data antar program studi dan PDPT universitas. Sedangkan maksud dari penelitian ini untuk meneliti tentang sistem replikasi pangkalan data pendidikan tinggi terintegrasi dengan teknologi IP streaming yang dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam manajemen PDPT. Khususnya di sini program studi dan universitas untuk dapat mensinkronisasikan ketersediaan data yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan selanjutnya itu untuk membangun sistem informasi yang memiliki integritas, konsistensi, dan validitas data antar program studi dan PDPT universitas. Ini ya contoh aplikasi yang dihasilkan. Di sini kita lihat ini tampilan layarnya ya, interface-nya. Ini merupakan edit data dosen pada interface Prodi. Sini kita lihat di bagian kiri ini ada riwayat pendidikan dosen, riwayat status dosen, agama, dan seterusnya sampai jabatan struktural. Dan untuk isiannya di sini ada biodata dan kontak dosen dan seterusnya sampai kepada pangkat dan seterusnya, golongan dan submit. Kalau ini contoh aplikasi untuk verifikasi data dosen pada interface Prodi. Bisa dilihat tampilannya. Dan yang terakhir ini contoh aplikasi data awal pada interface PDPT universitas. Ya, ini yang tampilan data awalnya. Di sini bagian kanan ini mulai dari trip kota, trip jabatan struktural, NIP lama dan seterusnya hingga trip tahun pelaporan. Ini merupakan contoh aplikasi IPDPT yang dihasilkan dari riset ini yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dari universitas dalam dalam sistem terdistribusi
data ya, data dari fakultas ke universitas. Untuk artikel pertama mungkin singkat saja dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Habib untuk artikel kedua. Kepada Muhammad Habib dipersilahkan. Terima kasih Bu. Baiklah, pada artikel kedua ini yaitu tentang membangun aplikasi tilang berbasis database terdistribusi pada air Satlantas Sulawesi Selatan. Adapun teknologi topik pada jurnal ini yaitu metode pengujian sistem menggunakan metode black box, di mana aplikasi yang dirancang terdapat kesalahan pada interface, basis data, performansi, dan inisialisasi terminalisasi, atau apakah fungsi yang diuji telah valid. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu prototipe yang memanfaatkan teknologi web service untuk integrasi data antara SID Polres dan SID Polda dengan berpedoman pada kebutuhan fungsional untuk mendapatkan data tilang yang valid dan mengintegrasikan database yaitu antara SID Polres dengan SID Polda. Selanjutnya yaitu ada orientasi topik, yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu suatu institusi negara yang memiliki tugas pokok dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Republik Indonesia. Sebagai penegak lembaga hukum, maka kegiatan utama yang dilakukannya yaitu menjalankan amanat undang-undang dan peraturan Kapolri sebagai dasar segala tindakannya di dalam masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan tilang. Dianalisis bahwa sistem tilang saat ini tidak dapat memberikan informasi riwayat pelanggaran dari pengendara kendaraan bermotor kepada petugas polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan. Kemudian selanjutnya dikembangkan sebuah aplikasi prototipe yang memanfaatkan teknologi web service untuk integrasi data antara SID Polres dan SID Polda dengan berpedoman pada kebutuhan fungsional untuk mendapatkan data tilang yang valid. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari contoh aplikasi yang dibuatnya. Yang pertama itu ada di sini kita lihat login input data tilang. Kemudian selanjutnya tampilan login ke SID Polda. Selanjutnya ada tampilan SID Polda. Baiklah, selanjutnya itu ada tampilan SID Polres. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rozi. Terima kasih Pak Habib. Saya akan melanjutkan materi kali ini pada artikel ketiga yang berjudul Analisis dan Perancangan Basis Data Terdistribusi pada PT Melati Agroprima. Di sini teknologi topiknya yaitu penelitian menghasilkan suatu basis data yang menerapkan sistem basis data terdistribusi pada PT Melati Agroprima. Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konseptuologikal dan fisikal dengan pendekatan top-down. Nah, untuk pendekatan top-down ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan dan analisa data. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang terdapat pada objeknya. Kemudian langkah yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual. Nah, basis data konseptual ini merupakan satu tahapan di mana peneliti itu mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan dalam membuat satu database-nya. Dan peneliti tersebut juga membuat desain yang masih berbentuk konsep. Nah, secara general saja. Nah, itu berupa entitas-entitas yang ada di dalam suatu database, tabel-tabelnya, maupun relasi antar tabel yang ada. Nah, hasil akhir dari database konseptual ini dapat digambarkan seperti Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu perancangan basis data logika. Nah, database atau basis data logikal ini merupakan tahapan di mana peneliti menganalisis atribut, kemudian menganalisis entitinya dan relasi yang sudah ada pada tahap IRD. Nah, kemudian hasil tersebut akan diubah
menjadi struktur database seperti tabel-tabel yang ada pada relational database. Nah, jika pada tahap konseptual tersebut dihasilkan sebuah IRD, maka pada tahap logikal ini dihasilkanlah sebuah IRD yang telah ditingkatkan atau yang dinamakan dengan enhanced IRD. Nah, kemudian dilakukan pemilihan basis data atau DBMS selection. Nah, pada penelitian ini DBMS yang digunakan adalah MySQL. Kemudian langkah yang kelima adalah perancangan basis data fisika atau database fisika. Nah, database fisikal ini merupakan proses pemilihan struktur penyimpanan serta jalur akses ke file yang akan diciptakan atau yang dibuat. Oke, next Bu. Nah, kemudian untuk orientasi topik, jadi PT Melati Agroprima ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan supplier barang-barang pokok. Nah, di mana perusahaan ini memiliki 2 buah cabang, yaitu cabang Surabaya dan Palembang, dan 1 buah pusat perusahaannya yang berlokasi di Jakarta. Jadi dalam melakukan proses kegiatan bisnis, di setiap cabang PT tersebut belum mempunyai sistem yang terkomputerisasi yang baik, di mana untuk mencatat kegiatan penjualan dan persediaan barang, cabang dari PT tersebut masih mencatatnya ke dalam sebuah dokumen Excel dan belum disimpan ke dalam sebuah database. Sehingga permasalahan yang sering muncul adalah adanya kesulitan dalam pengaksesan data antar cabang. Nah, kemudian dengan menerapkan database terdistribusi ini, diharapkan dapat membantu PT Melati Agroprima dalam menciptakan suatu database yang mampu mengontrol stok barang, purchase order, TPO, dan penjualan barang ke konsumennya atau pelanggannya yang dilakukan di cabang dan pusat. Ini merupakan contoh aplikasi yang diciptakan pada PT Melati Agroprima, di mana pada aplikasi ini terdapat tampilan seperti data pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Next, Bu. Di sini juga ada tabel pemesanan yang telah difragmentasi. Next, Bu. Oke, kemudian ini adalah daftar pustaka atau referensi yang telah kami gunakan untuk membuat pembahasan dari diskusi kali ini. Baik, kemudian di sini dapat kami simpulkan bahwa database tersebar itu merupakan sejumlah atau sekumpulan database yang saling berhubungan secara logis atau logically atau logik di atas suatu jaringan komputer. Nah, sistem database ini memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi di mana user tersebut berada. Nah, jadi dengan adanya database tersebar ini, maka suatu perusahaan yang banyak memiliki cabang-cabang di berbagai tempat dapat dengan mudah mengelola database-nya, karena database antar cabang dengan pusat itu dapat terhubung. Dan apapun yang akan dilakukan baik di cabang maupun di pusat, itu semuanya akan terkoneksi dan akan saling mengetahui apa saja kegiatan yang terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Habib dan Bapak Rozi yang telah menyampaikan ya ringkasan dari artikel kita dan juga telah menyimpulkan ya dari tema database terdistribusi ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian kami dari kelompok 2 kita bisa memahami apa itu database terdistribusi, tujuannya, fungsinya, pemanfaatannya, dan contoh-contoh aplikasinya. Di sini kita sudah melihat dari 5 contoh jurnal yang sudah juga kami sampaikan, kami coba presentasikan. Sebelum itu mungkin ya kami dari kelompok 2 mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Baik, kita akhiri presentasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.